Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk ke materi baru ya, yaitu subtema 4 ya, tapi tetap temanya tema 1, hidup rukun, dan sekarang hidup rukun di masyarakat. Minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang hidup rukun di rumah, hidup rukun di sekolah, hidup rukun dengan teman bermain, dan sekarang adalah hidup rukun di masyarakat. Nah, pembelajaran 1 adalah menyebutkan kalimat penolakan pada teks. Ya, kalimat penolakan itu hendaknya diucapkan dengan santun. Dan penolakan itu ditandai dengan dua kata. Yang pertama itu maaf dan tidak. Ya, jadi harus kalian ingat ya. Penolakan itu hendaknya diucapkan secara santun. Dan yang kedua adalah penolakan itu ya ada dua. Yang pertama dengan kata maaf dan tidak. Ya. Sebagai contoh, Dedi, nanti sore kita belajar bersama di rumahmu ya. Maaf Jonas, nanti sore aku ada acara dengan orang tua. Jadi aku tidak bisa belajar bersama dulu. Baiklah, tidak apa-apa Dedi. Nah, ini adalah contoh dari kalimat penolakan pada teks. Ya. Apa kata penolakannya anak-anak? Ada kata maaf ya. Jadi ada kata maaf, ini adalah merupakan contoh dari apa? Dari kalimat penolakan. Ada berapa tadi kalimat penolakannya anak-anak? Ditandai dengan kata maaf dan tidak ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Ini masuk ke matematika ya. Kalian buka bukunya di halaman 63. Nah, kita di sini pembelajarannya sekali dua ya. Yang pertama itu penjumlahan dan sekaligus pengurangan. Sebagai contoh, berapa jumlah dan selisih bilangan 534 dan 249? Jadi ada penjumlahan dulu dan ada selisih bilangannya. Jadi 534 ditambah 249. Ini adalah cara bersusun pendek ya anak-anak. 4 ditambah 9 itu 13. 13-nya nggak ditulis 13 ya. Tapi angka satuannya ya ditaruh di bawah satuan dan puluhannya ditaruh di atas puluhan ya. Jadi 4 ditambah 9 itu 13, 3 di bawah, 1 di atas. 3 ditambah 4 berapa anak-anak? 7 ditambah 1 adalah 8 ya. Nah, tinggal kita tambahkan ratusannya. 5 ditambah 2 itu hasilnya 7. Ini adalah merupakan contoh penjumlahan bilangannya. Dan ini adalah contoh pengurangan bilangannya. Nah, kebanyakan kita lebih sulit pengurangan ya ketimbang penjumlahan ya, karena si penjumlahan ini ya dia menyimpan, tapi si pengurangan ini adalah kita meminjam ya. Nah, sebagai contoh juga 4 dikurang 9 itu tidak bisa. Jadi si 4 ini pinjam 1 dengan 3 ya. Jadi bukan ditambahkan anak-anak, bukan ditambahkan 1, tapi angka 1 itu ditambahkan di angka 4. Jadi bilangannya namanya 14. 14 dikurang 9 berapa? 5. Nah, sudah dapat untuk satuannya. Untuk puluhannya 3 tadi sudah kita pinjamkan ke angka 4. Jadi sisa si angka 3 ini berapa? Misalnya Evan punya permen 3. Terus si Evan memberi permennya ke si Hans. Jadi berapa hasilnya? 2. 2 dikurang 4 bisa nggak anak-anak? Nggak bisa. Jadi bagaimana? Kita pinjam lagi ke angka 5. Jadi hasilnya berapa anak-anak? Tetap sama seperti di satuan 12. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Nah, terus
si 5 ini tadi kita sudah pinjamkan juga sama angka 3. Yang tadi hasilnya 2 karena sudah dipinjamkan oleh angka 4. Jadi 4 dikurang 2 berapa hasilnya anak-anak? 2 ya. Jadi jumlah dari 534 ditambah 249 itu hasilnya 783. Dan selisihnya adalah 285. Oke, paham? Kita masuk ke muatan PPKN ya. Kita sudah membahas juga ya, baik dari subtema 1, 2, 3 dan sampai 4 itu menyebutkan pengamalan sila-sila dalam Pancasila, baik itu dalam hidup rukun di rumah, terus hidup rukun di sekolah, hidup rukun di masyarakat, dan hidup rukun di teman bermain. Dan sekarang adalah hidup rukun di masyarakat. Pengamalan sila pertamanya apa? Nih contohnya. Ini lagi bapak-bapak lagi mengadakan rapat di pos kamling. Sebelum mereka mengadakan rapat, apa? Mereka berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Jadi di sana ada agama Kristen, mungkin ada juga agama Katolik, ada juga agama Muslim. Jadi mereka ya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Begitu juga di sekolah. Misalnya kalian sekolahnya membaur dengan anak-anak yang Muslim, ya. Sebelum belajar kan kalian berdoa dulu, sama seperti yang kita lakukan ya di sekolah juga. Sama-sama berdoa karena kita mayoritas semuanya Kristen ya. Jadi kita berdoa sama-sama. Tapi kalau misalnya kalian ya di tengah-tengah masyarakat yang berbeda agama ya, kalian harus berdoa itu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yaitu adalah merupakan pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat. Nah, ini menyebutkan pengamalan sila kedua di masyarakat. Apa contohnya? Nah, ini katanya membantu orang lain yang tertimpa bencana. Misalnya nih, tetangga kalian ada kemalangan, misalnya orang tuanya meninggal atau siapa yang meninggal. Terus kalian datang membantu untuk misalnya menyusun kursi atau memasang tenda. Nah, misalnya juga nih ada sepupu kalian yang jauh sekali, mereka mengalami apa? Adanya bencana alam di sana. Jadi apa kalian? Tugas kalian ya, tugas kalian adalah membantu ya, membantu orang lain yang tertimpa bencana. Jadi membantu misalnya sepupu kalian yang terkena bencana ya, misalnya dengan kalian menyumbangkan baju kalian, ya kan? Nah, jadi itu adalah contoh dari pengamalan sila kedua di masyarakat. Nah, ini adalah muatan matematika. Ini adalah menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Katanya operasi yang membuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Nih, jadi ini campuran ya anak-anak. Ada penambahan dulu terus baru pengurangan. Contohnya yang pertama 115 ditambah 290 dikurang 148. Berapakah hasilnya? Nah, penyelesaiannya adalah penjumlahan dan pengurangan. Untuk menghitung hasilnya, kerjakan dari kiri. Ya, yaitu penjumlahan dulu anak-anak. Selanjutnya baru pengurangan. Jadi hasil dari 115 ditambah 290 dikurang 144. Oke, kita coba ya. Ini langkah yang pertama. 115 ditambah 290 berapa? 5 ditambah 0 itu sama dengan 5. 1 tambah 9 itu 10. Jadi 0 ditaruh di bawah, di atas. Jadi tinggal kita tambahkan aja. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 405 ya. Nah, 405 tadi, yang ini tadi ya,
Berapa tadi hasilnya anak-anak? 405 dikurang 148. 5 dikurang 8 bisa nggak? Nggak bisa, kita pinjam 1 jadi 15 dikurang 8. Berapa hasilnya anak-anak? Tuh 7. Loh, ini kan 0 Bu Dina. Iya 0. Tapi ya penyebutnya adalah 10 anak-anak. Kenapa 10? Karena sudah kita pinjam ke angka 4 ini tadi. Jadi dari angka 10 menjadi berapa? 9, karena kita sudah pinjamkan ke angka 5. Jadi 9 dikurang 4 itu sama dengan 5 ya. Nah, kita itu sudah meminjamkan ke angka 0 si angka 4 tadi. Jadi hasilnya berapa anak-anak? Ya, tinggal sisa 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Oke, paham? Jadi hasil dari 115 ditambah 290 dikurang 148 itu sama dengan 257 ya. Oke, kalau sudah paham ya, itu untuk bilangan campuran ya. Penjumlahan dan pengurangan itu campuran itu kayaknya untuk hari minggu depan aja kita praktekkan ya. Untuk sekarang kalian kerjakan ya di halaman 64. Ayo berlatih, kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 4 ya. Oke, kalau sudah kalian kumpulkan nanti ya, fotoin hasil pengerja kalian ya. Terus juga nanti kalau kalian yang belum mengerti atau belum memahami ya dari penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan, kalian boleh chat pribadi ibu ya. Kalian tanyakan apa aja yang tidak mengerti ya, nanti ibu bakalan kasih tahu bagaimana caranya. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.